akan berbicara mengenai intimate relationship, ya, hubungan yang intim dengan Bapa Surgawi kita. Karena memasuki tahun yang baru, saya mendengar dari salah satu penatua bagaimana melalui hari-hari yang kelihatannya begitu mengguncangkan, kita tapi ini adalah kebutuhan hidup yang luar biasa untuk semakin intim dengan Tuhan, semakin menempel dengan Dia. Gak ada fokus kehidupan kita, gak ada yang lain, tapi apa yang jadi kehendak Tuhan itu yang penting di dalam kehidupan kita. Ya, amin, amin ya. Karena hari-hari ini saya dengar orang-orang yang begitu, istilahnya yang dekat. Ada seminggu yang lalu jemaat yang pernah kami gembalakan dulu waktu di Jakarta, suami istri, anaknya, oma, mereka terkena COVID ya. Kemudian istrinya masuk rumah sakit, terus gak sampai seminggu, masuk hari Kamis, hari Senin apa Selasa sudah dipanggil Tuhan gitu ya. Dia ada autoimun, jadi tubuhnya gak kuat, Tuhan panggil. Memang hidup dan mati di tangannya Tuhan ya. Apapun kejadiannya, tetap Dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Tapi yang jadi perenungan saya, apakah hari-hari ini kita sudah menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati? Apakah kita sungguh-sungguh mendengar suaranya dan taat setia kepadanya? Karena kapanpun waktunya, kalau Tuhan mau panggil, Tuhan panggil. Ya, buktinya ada yang umur 80-100 tahun di Italia kena COVID, sehat juga gitu. Papanya teman saya umur 70 tahun kena COVID, paru-parunya sempat bermasalah gitu ya, karena virusnya sudah masuk. Puji Tuhan sembuh. Gak jauh-jauh, Bapak Gembala kita, Bapak Roni Daud Simeon sudah ada di lembah bayang-bayang maut juga. Selama Tuhan mau kita masih ada di dunia, berarti ada rencananya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Amin. Sebagai putra-putri kerajaan Allah, gak peduli berapapun usia kita. Dan ketika salah satu penatua kita juga berkata bahwa memasuki tahun 2021 ini, kita harus semakin melekat dengan Tuhan. Itu saya dapat itu kuat sekali gitu loh. Ya, intimacy, keintiman dengan Tuhan. Kenapa sih penting banget? Karena Dia sumber di dalam kehidupan kita. Bapa Surgawi itu sumber kita. Waktu kita dipotong dari sumber kita, makanya kita tidak bisa hidup. Waktu ikan keluar dari air, mati dia. Karena tidak ada di ekosistem yang sesuai dengan di mana dia harusnya berada. Manusia keluar dari hadiratnya Tuhan, mati. Tidak bisa berfungsi selayaknya di mana seharusnya manusia berfungsi. Oleh karena itu kita perlu untuk selalu menempel dengan sumber kehidupan kita yang kita panggil dan kita sembah di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, to have dominion, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi semua yang ada di dalam dirinya Allah itu ada di dalam manusia yang diciptakannya. Ya. Kata sumber di dalam bahasa Ibraninya adalah Abba, Bapa. Makanya Tuhan adalah Bapa yang menjadi sumber untuk seluruh makhluk hidup, terutama manusia. Amin. Ya. Dan yang kedua, Sang Pencipta berkata, biarlah mereka. Nah ini ayatnya ya. Kita lihat, waktu Dia menjadikan manusia,
Di ayat 26 Kejadian 1 dibilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka. Di terjemahan bahasa Inggris dikatakan let them. Ada bagiannya Tuhan, ada bagian yang Tuhan percayakan kepada manusia. Let them, biarlah mereka. Apa di situ? Supaya mereka berkuasa, to have dominion. Jadi Tuhan udah kasih kuasa untuk manusia menjalankan kuasa atas muka bumi ini. Atas apa? Atas manusia lain? Enggak. Dibilang apa? Atas seluruh bumi, atas burung, atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk melatih kualitas ilahi sebagai agen kerajaan Allah di muka bumi ini. The ambassador of Christ's kingdom on earth. Jadi kita ini oleh karena Yesus Kristus Tuhan menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang lama sudah berlalu untuk menjalankan mandat kerajaan Allah di muka bumi ini. To have dominion, untuk berkuasa. Kita harusnya gak dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi kita yang berkuasa atas keinginan kita, apa yang mau kita lakukan oleh karena Roh Allah yang tinggal diam di dalam kita. Jadi gak ada keterikatan lagi dengan hal-hal dunia itu. Benar-benar dimerdekakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Setiap orang di dalam Yesus Kristus Tuhan, putra-putri kerajaan Allah itu sudah ditanamkan rohnya dan siap untuk melatih kualitas ilahinya sebagai agen kerajaan Allah di muka bumi ini. Siapapun Anda, ibu rumah tangga, mahasiswa, pegawai, dimanapun kita berada, kita adalah agen kerajaan Allah. Amin. Christ ambassador. Haleluya. Ya. Jadi manusia itu harus menjalankan kuasa di bumi ini. Manusia. Makanya Allah menyatakan dirinya menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena ada hal yang Allah bisa lakukan, bukannya dia gak bisa melakukan loh, tetapi dia udah berikan kuasanya itu kepada manusia. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Itu yang lakukan itu siapa? Manusianya. Menyatakan kuasa Allah di muka bumi ini. Ya, manusia. Jadi Yesus waktu datang ke dunia sebagai manusia, He is legit. Ada legitimasinya untuk menjalankan kuasa kerajaan di muka bumi ini. Roh Allah ada di dalam dia dan dia adalah manusia. 100% Allah tapi 100% manusia. Legit. Dia punya hak dan punya kuasa untuk menjalankan itu. Karena Tuhan di Kejadian 1 udah bilang, let them. Biarlah mereka. Tuhan itu perkataannya benar. Dia gak mungkin ingkar akan perkataannya sendiri. Karena dia adalah kebenaran yang sejati. Amin. Jadi waktu dia berikan kuasa, itu harus dijalankan oleh manusia. Dia gak ambil begitu aja, enggak. Kuasa itu akhirnya gak ada di dalam diri manusia karena apa? Manusia jatuh dalam dosa. Jadi gak berkuasa lagi, dikuasai. Tetapi di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita sanggup berdiri dan berkuasa lagi. Amin. Ya, terus ya, kok kakak ngomong situ dulu, biar ngerti dulu ya, biar ngerti dulu ya. Jadi manusia harus berkuasa atas ciptaan dan setiap sumber-sumber daya alam yang ada di muka bumi ini.
Wow, keren banget ya. Tuhan udah kasih semuanya. Dan manusia yang diberikan kuasa untuk bisa mengolahnya sedemikian rupa. Ya, untuk jadi berkat bagi sesama dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, dominion mandate over man. Ya, Tuhan memberikan kuasa bagi manusia atas bumi ini. Tuhan memberikan manusia kuasa atas ciptaan di dunia ini, bukan atas orang lain. Kita gak semena-mena terhadap saudara-saudara kita atau sesama manusia, tetapi kita berkuasa atas ciptaan yang lain. Ya. Kemudian apa? Tuhan memberikan manusia hubungan, bukannya agama. God gave man relationship, not religion. Makanya dia kita panggil apa? Bapa. Itu bicara mengenai hubungan. Gak peduli latar belakang apa, Anda apa. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita memanggil yang punya alam semesta ini Bapa. Dan surga melihat Anda berbeda oleh karena Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kalau Anda tahu, ya yang lain-lain udah tahu ya kesaksian hidup saya. Puji Tuhan. Gak ada anak haram Bapak Ibu Saudara. Tapi saya anaknya raja di atas segala raja. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Gak ditolak. Anda gak ditolak. Tapi diterima dengan kasihnya yang hebat dan luar biasa. Ya. Kerinduan Tuhan ialah untuk memanifestasikan kemuliaannya, karakternya, hikmatnya, kebenarannya, bagaimana dia menghakimi dunia ini. Dan rencananya di bumi ini melalui Anda dan saya yang telah diberikan kuasa itu. Dan Adam adalah duta besar pertama dari kerajaan Allah di bumi ini. Ya. Dan sebagai representasi kerajaan Allah, dia harus selalu punya hubungan. Makanya Roh Kudus itu dari dulu tuh penting. Karena Roh Kudus adalah gubernur jenderal yang Tuhan kirim dari surga untuk ada di muka bumi ini yang menolong setiap daripada kita. Sehingga kita bisa menjalankan mandat memiliki kuasa itu. Menjalankan kuasa itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Anda dan saya harus punya relationship. Because God gave man relationship, not religion. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia berusaha dengan berbagai cara untuk meraih Tuhan. Tapi puji Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan menyatakan dirinya kepada dunia. Tadi Bapak Gembala senior udah ngomong bahwa Tuhan mau selalu menyatakan dirinya kepada manusia. Dan itu nyata lewat Yesus Kristus Tuhan. Sehingga jalan yang terputus itu, hubungan yang terputus itu kembali lagi. Kita bisa dengar suaranya, kita ngerti kehendaknya dan tujuan hidup kita apa. Dan kita diberi kemampuan untuk menjalankannya dalam hidup ini. Amin. Agama capek. Iya, kenapa? Kalau lo gak puasa sekian bulan, dosamu tidak diampuni. Kamu harus melakukan ini, bawa persembahan ini, bawa apa? Kembang 7 rupa, air dari mata air 7 mata air, apa lagi? Ayam hitam dan putih, nasi merah, kuning, mejiku, hibiniu gitu ya. Ya, harus ada aturan-aturannya yang seperti itu. Dan istilah gini, ya syukur-syukur lo ditolong ya gitu. Lihat aja nanti, persembahannya harus tambah banyak gitu. Agama melelahkan. Tapi hubungan tidak akan pernah melelahkan. Karena Yesus Kristus bilang apa? Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Belajar daripada aku. Karena yang kupasang itu menyenangkan. Nggak bikin kita ribet. Karena punya hubungan. Amin. Relationship. Ya, amin. Agama butuh kerja keras. Puasa 40 hari 40 malam. Di malam tertentu naikkanlah doa-doa dan pujianmu. Karena hanya di malam itu dosamu diampuni. Di luar malam itu agak susah.
Puji Tuhan. Loh ya, waktu kita datang kepada Yesus, kita minta ampun, pengampunan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Ya, kalau ada yang nggak enak hati, terus jadinya nggak mau datang sama Tuhan. Kau ada di dalam tipuan iblis. Maju terus, alami Tuhan dalam hidupmu. Amin. Relationship. Ya. Karena apa? Tuhan mau kita punya hubungan pribadi. Bukan karena gua dari dalam perut ibuku sudah jadi Kristen. Baru lahir su Kristen. Bukan itu legitimasinya sebagai putra putri kerajaan Allah. Waktu kita menerima dia sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Dan mau terus bangun hubungan kepada Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 14. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melain dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oh, firman jadi manusia, diam di antara kita. Nah, habis itu gue lupa tuh kata-katanya tuh. Ya, firman udah jadi manusia dan dia tinggal diam di antara kita. Dia gak keluyuran, tapi dia tinggal diam di dalam kita. Amin. 1 Korintus bilang, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal diam di dalam kamu. Bangunlah satu kesadaran bahwa roh Tuhan ada di dalam kita. Ya, dari Taman Eden yang perfect sampai kejatuhan manusia, Bapa selalu menyatakan dirinya. Dia selalu mau diketahui dan dia mau agar umat manusia mengerti apa yang jadi isi hatinya. Wow. 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 Jadi kita bukan cuman beragama Kristen, tapi kita orang-orang yang memiliki hubungan dengan Sang Empunya alam semesta ini, yang kita kenal dan panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Gimana sih Kak supaya dengar suaranya? Bangun hubungan setiap hari. Ya, kalau buat yang lain kita bisa lakukan. Masa buat bangun hubungan sama Tuhan yang menjadi tadi tuh sumber utama dalam hidup kita gak lakukan sih? Ya, amin. Baca firman, doa, ambil saat teduh, dan setiap saat kita bangun hubungan dengan dia. Lagi di kantor, butuh hikmat, ketemu sama orang, meeting, ini jalannya Tuhan atau tidak, langsung ngomong sama dia, Bapak, menurutmu bagaimana nih? Roh Kudus pimpin dong, tolong saya dong supaya ngerti, ini jadi kehendakmu atau tidak. Kita bisa ngobrol sama dia setiap saat, gak cuma waktu-waktu tertentu saja, tetapi setiap saat di dalam hidup kita. Bagian kita pertama, taat aja. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau ada yang bilang berat, firman Tuhan bilang tidak berat. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Kalau kita bilang kita mengasihi dia, berarti kita mau taat dan setia terhadap setiap firman yang sudah kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Amin. Yang kedua, hidup dalam penyembahan kepada dia. Ya, penyembahan bukan cuma musik, bukan lagu, tetapi hidup yang dipersembahkan kepada Allah sebagai korban yang hidup setiap hari sampai selama-lamanya. Dia mau korban yang hidup, yaitu diri kita ini. Anda yang di rumah, juga saya, kita semua yang ada di sini. Setiap hari. Tadi lagunya udah ya. Lagu pertama tadi tuh. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya
bersukacita. Ya, ada beberapa hal yang perlu disadari. Ini time is up, a little bit more, oke? Pertama, jangan pernah meremehkan potensi perjumpaan dengan Tuhan di dalam penyembahan kita. Jangan pernah anggap remeh. Lakukanlah dengan sepenuh hati, segenap jiwa, seluruh kekuatan kita. Yang kedua, pusatkan pikiran kita padanya. Udah deh, kau udah tahu mau ibadah, pusatkan pikiran kita padanya. Jangan habis ini mikir, ini udah jam berapa? Kenapa udah time's up tapi kok nggak up? Kok timenya nggak up gitu loh, nggak selesai. Just focus unto Jesus, ya. Yang ketiga, buka pintu hatimu, jangan tahan-tahan. Ya, jangan tahan-tahan, buka. Yang keempat, 10 detik berjumpa dengannya itu bisa mengubah seluruh masa depanmu. Ingat Esther, dari anak petani biasa, satu malam berjumpa dengan raja, dia jadi permaisuri. One night with the king. One night with the king changes everything. One day in his court could forever change your course. One moment in his presence, and I'll never be the same. One night with the king, it changes everything. Satu malam bersama dengan raja mengubah seluruh jalan kehidupanmu. Udah ketemu gak sama dia? Pastikan itu hari ini. Kau bangun hubungan dengannya. Karena Tuhan mau relationship, not religion. Tuhan mau hubungan, bukan cuma sekedar beragama. Dia mau hubungan. Karena dia Bapa yang begitu mengasihi Anda dan mengasihi saya. Wow. Waktu dia buat kita, dia kasih seluruh yang ada di dalam dirinya untuk jadi setiap daripada kita. Manusia jatuh dalam dosa, jadi duta besar tanpa kedutaan. Gak ada kuasa lagi karena don't have any relationship. Yang jadi backupnya hilang. Tapi ketika Yesus datang dalam kehidupan kita, itu mengubahkan segala sesuatu. Kita kembali ditempatkan di dalam posisi di mana seharusnya kita berada. Karena kita punya hubungan lagi sama kerajaan Allah. Mari, hari ini pastikan. Jangan anggap remeh penyembahanmu. Tuhan gak perlu yang suaranya hebat, tapi dia mau hati yang sungguh-sungguh terbuka bagi Tuhan. Kalau engkau bilang, aku gak bagus, dia yang sanggup mengubah yang gak bagus itu jadi bagus. Karena waktu dia buat kita, manusia ciptaan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan, dia bilang gini, you are perfect, kamu sempurna, you are perfect in my sight. Engkau sempurna di hadapan Tuhan. Ya, ambil waktu, semuanya berdoa. Ambil waktu untuk bilang, Tuhan aku mau bangun kembali hubunganku. Mungkin tahun yang lalu sudah ini bukan masalah itu kembali lagi. It's not about religion, but it's about relationship. Tapi ini mengenai hubungan. Setiap saat di mana aja, waktu kau panggil dia, Bapa, dia akan menjawabmu. Karena surga melihat engkau berbeda. Oleh karena darah anak domba yang telah termeterai di dalam kehidupanmu. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Pastikan hari ini engkau sudah menerima dia sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamatmu. Satu-satunya di dalam hidup. Pastikan hari ini engkau bilang, Tuhan aku mau setia, aku mau taat. Waktu aku bilang, I love you, aku mau taat dan setia. Karena waktu Yesus bilang, I love you, dia udah buktikan itu di atas kayu salib. Sampai titik darah penghabisan, dia tergantung di sana. Bagi setiap daripada kita yang miskin menjadi kaya, mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Orang yang gak punya pengharapan diberi pengharapan yang baru. Yang bilang madesu Tuhan, masa depan suram. Oh, masa depan yang penuh pengharapan dinyatakan di dalam kehidupanmu. God want relationship. Dia gak kasih religion, but He gave us relationship. Ambil waktu, jangan anggap remeh perjumpaan itu.
Because one night with the king, it will changes everything. Pertemuan dengan raja di atas segala raja akan mengubahkan segala sesuatu di dalam kehidupanmu. Itu akan merubah jalan kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Waktunya sedikit, tapi hamba percaya 10 second in your presence, 10 detik di dalam hadiratmu, berjumpa denganmu akan mengubahkan segala sesuatu. Engkau yang mengubahkan kehidupan kami, baik mereka yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Bukakan mata hati kami, bukakan telinga kami untuk mendengar suaramu lebih lagi. Dan biarlah hati kami terus berkobar-kobar mengasihi Yesus Kristus Tuhan. Relationship bukan cuma 5 waktu ataupun waktu-waktu tertentu saja, tetapi setiap saat. Waktu kami memanggil Engkau, ya Aba Bapa, Engkau yang akan menjawab kami. Oleh karena kami punya perjanjian yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan.